Selamat datang di Lentera Arwah. Inilah saatnya. Nyalakan lenteramu. Karena di balik cahaya redup ini, kita akan mengungkap rahasia yang disimpan di tanah Nusantara. Siap untuk petualangan malam ini? Kita akan menembus batas antara mitos dan realitas. Mencari jejak yang hilang. Dan membongkar sebuah cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Malam ini, kita akan membahas Kuyang, sosok mengerikan dengan kepala melayang dan organ dalam yang menjuntai. Dikatakan ia mencari darah segar bayi atau ibu hamil sebagai tumbal untuk ilmunya. Sebuah wujud ilmu hitam yang paling mengerikan dari tanah Borneo. Tapi benarkah hanya itu? Di balik kengeriannya, ada kisah tentang bagaimana masyarakat lokal hidup berdampingan dengan legenda ini dari generasi ke generasi. Apakah kalian sudah siap? Mari kita mulai penelusuran Lentera Arwah malam ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Banyak yang bilang Kuyang ini mirip Lik di Bali atau Palasik di Minangkabau. Tapi tunggu dulu. Kuyang punya ciri khasnya sendiri yang bikin merinding. Bayangkan, kepala manusia terbang dengan organ dalam yang menjuntai, usus, jantung, hati, semuanya lengkap. Menggantung saat ia melayang di kegelapan malam. Ngeri banget kan? Tapi, siapa sih sebenarnya sosok di balik teror ini? Nah, ini yang paling mengejutkan. Kuyang itu bukan hantu atau makhluk gaib. Dia adalah manusia biasa. Seorang wanita yang mendalami ilmu hitam untuk mendapatkan keabadian atau kecantikan. Di siang hari, dia berbaur seperti kita semua. Bisa jadi tetangga atau bahkan orang yang kita kenal. Tapi saat malam tiba, ia melepaskan kepalanya dari tubuh untuk mencari mangsa. Biasanya, yang diincar adalah darah bayi atau wanita yang baru melahirkan. Kenapa sih Kuyang suka banget sama darah wanita hamil atau bayi yang baru lahir? Katanya, darah ini punya energi kehidupan yang luar biasa kuat yang bisa bikin si pemilik ilmu hitam ini jadi panjang umur. Nggak cuma itu, darah ini juga dipercaya bisa menjaga kecantikannya tetap awet muda. Bahkan ada yang bilang bisa bikin abadi. Nah, proses transformasinya jadi Kuyang ini ngeri banget. Biasanya terjadi pas malam hari. Dia bakal mengoleskan minyak khusus ke lehernya sambil baca mantra. Lalu, dengan proses yang menyakitkan, kepalanya akan terlepas dari tubuhnya, lengkap dengan organ dalam yang menjuntai. Tapi, justru disinilah letak kelemahannya. Banyak yang bilang, kalau kamu lihat Kuyang, jangan pernah menunjuk atau menegurnya. Bahaya. Tapi ada satu mitos menarik tentang cara mengalahkannya. Katanya, kalau kamu berhasil menemukan tubuh Kuyang yang ditinggalkan tanpa kepala, kamu harus membaliknya. Jadi, bagian punggung ada di depan, dan bagian depan ada di belakang. Pas si kepala Kuyang mau kembali sebelum fajar, dia bakal kebingungan dan tidak bisa menyatu lagi dengan tubuhnya. Saat matahari terbit, ilmu hitam itu akan berbalik menyerangnya dan menghancurkannya. Percayakah kalian kalau legenda Kuyang itu bukan cuma cerita pengantar tidur? Di Kalimantan, hampir setiap orang, dari yang tua sampai yang muda, pasti punya setidaknya satu cerita tentang Kuyang. Entah itu pengalaman pribadi, cerita dari kakek nenek, atau kejadian di kampung sebelah. Tapi dari sekian banyak kisah, ada satu yang paling sering diceritakan ulang. Kisah ini terjadi di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan Tengah, yang konon jadi saksi bisu salah satu teror Kuyang paling melegenda. Mereka bilang, kejadian ini bukan cuma deses-desis, tapi benar-benar nyata dan mengubah cara pandang penduduk desa selamanya. Suatu malam, Ibu Fatma, seorang ibu muda, tidur sendirian di kamarnya. Tiba-tiba di tengah malam, ia terbangun oleh bau anyir yang sangat kuat. Seperti bau darah segar yang menyengat hidung. Belum hilang rasa kagetnya,
ia mendengar suara aneh dari atap. Gedebuk! Seperti ada benda berat yang basah jatuh dan memukul-mukul atap rumahnya berulang kali. Jantungnya berdebar kencang, tapi rasa penasarannya lebih besar. Dengan memberanikan diri, Fatma perlahan berjalan ke jendela dan mengintip dari celah kecil. Di sana, di bawah cahaya rembulan, ia melihatnya. Sebuah kepala melayang dengan organ dalam yang menjuntai. Kuyang, makhluk itu terus berusaha masuk. Tiba-tiba Fatma teringat pesan orang tuanya. Kalau Kuyang takut pada bawang putih dan cermin. Tanpa pikir panjang, ia segera lari ke dapur, mengambil beberapa siung bawang putih, lalu melemparkannya ke arah makhluk itu. Benar saja, Kuyang itu menjerit kesakitan dan terbang menjauh, hilang ditelan kegelapan malam. Kenapa cerita Kuyang itu ada? Ternyata, para antropolog punya beberapa teori menarik loh. Teori pertama bilang, Kuyang itu mungkin semacam alat kontrol sosial buat perempuan. Jadi, zaman dulu, perempuan yang dianggap terlalu beda, misalnya terlalu pintar, ambisius, atau belajar ilmu pengobatan yang aneh, bisa aja langsung dicap sebagai Kuyang. Ini cara masyarakat buat mengucilkan mereka yang dianggap menyimpang dari norma. Teori kedua lebih ke sisi psikologis. Kuyang itu cerminan ketakutan dasar manusia sama hal-hal yang nggak bisa dijelaskan. Bayangin aja, hidup di desa terpencil, tengah hutan gelap, terus malam-malam dengar suara aneh. Nah, lahirlah sosok Kuyang buat menjelaskan ketakutan itu. Jadi, mana nih yang menurut kalian paling masuk akal? Malam ini, kita telah terbang bersama kepala yang terpisah, menyelami ilmu gelap yang tumbuh subur di jantung hutan Kalimantan. Kisah Kuyang, legenda yang membuat bulu kuduk merinding, bukan hanya sekadar cerita hantu. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa kengerian terbesar tidak selalu datang dari alam gaib, tapi dari keputusan gelap yang diambil oleh manusia itu sendiri, ambisi, keserakahan, dan jalan pintas yang mengerikan. Pertanyaannya sekarang, setelah mendengar semua ini, apakah kamu percaya Kuyang itu nyata? Atau mungkin kamu punya cerita lain tentang makhluk serupa dari daerahmu? Saya sangat penasaran ingin mendengarnya. Tuliskan komentarmu di bawah. Mari kita buka diskusi dan berbagi kengerian ini bersama-sama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah mengerikan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.